Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Izin memperkenalkan diri, saya Dea Lupina Jara dengan NIM 22416261201168 dari kelas MN22D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tim Big Data. Video ini saya unggah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Big Data for Management. Pada video ini terdapat 3 kategori pembahasan utama, yaitu pertama mengenai definisi Big Data, kedua mengenai SDM dalam pengelolaan Big Data, dan terakhir mengenai proses kerja tim Big Data. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu mengenai definisi Big Data. Di era industri 4.0, Big Data memainkan peran penting dalam mengoptimalkan kegiatan operasional dan meningkatkan daya saing perusahaan di berbagai sektor. Big Data dinilai penting sebab dapat meningkatkan profit perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan dapat mendeteksi adanya anomali data atau penyimpangan dalam proses bisnis. Jadi sebenarnya Big Data itu apa sih? Big Data merupakan kumpulan data yang memiliki ukuran sangat besar dan kompleks yang memiliki nilai. Namun, tidak dapat diproses menggunakan perangkat pengelolaan database konvensional atau aplikasi pemrosesan data biasa untuk menangkap, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang terdiri dari data terstruktur, data semi-terstruktur, dan data tidak terstruktur. Nah, pada saat ini udah banyak loh perusahaan-perusahaan serta organisasi besar yang telah menerapkan Big Data dalam proses operasionalnya. Sebab mereka mulai sadar bahwa Big Data dapat meningkatkan kinerja dan mempermudah mereka dalam pengambilan keputusan berbasis data. Contohnya, perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce terbesar di dunia telah menggunakan Big Data untuk menganalisis perilaku pelanggan dan menyediakan rekomendasi produk berdasarkan personalisasi mereka dengan menggunakan layanan Big Data yang berasal dari Amazon Web Service atau yang disingkat AWS. Nah, selain itu, perusahaan yang bergerak di bidang streaming digital juga telah memanfaatkan Big Data loh untuk memahami preferensi penonton, yaitu kita, dan menghasilkan konten yang sesuai. Nah, perangkat teknologi Big Data yang umum digunakan itu ada Hadoop untuk pengelolaan data dalam skala besar, ada Apache Spark untuk analitik secara real time, dan ada Tableau untuk visualisasi data. Nah, dalam pengelolaan serta penerapannya, tentunya Big Data membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan perangkat tersebut. Oleh sebab itu, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran SDM dalam pengelolaan Big Data. SDM merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan Big Data, sebab mau secanggih apapun teknologi serta perangkat lunak yang digunakan, tetap memerlukan keahlian kita yaitu manusia untuk mengoperasikan, menganalisis, dan mengimplementasikan data. Big Data itu tidak hanya tentang mengumpulkan data dalam jumlah besar saja ya, tetapi juga mengenai memahami, mengelola, dan mengubah data tersebut menjadi informasi yang bernilai bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang strategis di masa yang akan datang. Nah, SDM yang kompeten mampu mengembangkan model analitik, mengidentifikasi pola, dan menghasilkan insight yang relevan bagi bisnis. Nah, selain itu, SDM dengan latar belakang dan keahlian yang tepat dapat menangani tantangan teknis seperti integrasi data, pemrosesan data dalam waktu nyata atau real time, serta memastikan keamanan dan privasi data. Mereka juga dapat mengadopsi teknologi terbaru dan memanfaatkan alat analitik yang kompleks secara efektif. Selain itu, SDM memiliki peran penting dalam menerjemahkan hasil analitik ke dalam konteks bisnis, sehingga dapat dimengerti oleh pemangku kepentingan non-teknis. Setelah kita memahami pentingnya SDM dalam pengelolaan Big Data, tentunya pengelolaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja ya. Dibutuhkan tim yang kompeten yang dapat mendukung sistem operasional Big Data tersebut. Lalu, bagaimana proses kerja tim Big Data? Proses kerja tim Big Data mencakup serangkaian fase sistematis untuk mengelola data mentah menjadi wawasan yang dapat diimplementasikan. Proses ini dimulai dari fase discovery, yaitu merupakan tahap awal, di mana tim berfokus mengidentifikasi tujuan proyek secara jelas, memahami konteks bisnis yang menjadi dasar pengembangan, dan mengevaluasi sumber daya yang tersedia, baik dari segi teknologi, data, maupun keterampilan anggota tim. Dalam fase ini, tim juga menentukan jenis data yang diperlukan untuk mencapai tujuan sambil mengidentifikasi tantangan yang mungkin akan muncul selama proses proyek ini berlangsung, seperti keterbatasan dana atau kendala teknis lainnya. Fase yang kedua yaitu fase data preparation. Pada tahap ini, data yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian dibersihkan untuk mengatasi inkonsistensi dan diintegrasikan agar siap digunakan.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan data memiliki kualitas yang baik, menangani data yang hilang atau tidak valid, serta meminimalisir bias. Persiapan data yang matang akan mendukung analisis yang lebih akurat dan terpercaya. Fase ketiga yaitu model planning. Tahap ini melibatkan perencanaan pendekatan analitis untuk memecahkan permasalahan yang telah diidentifikasi. Tim memilih metode yang sesuai serta analisis statistik, algoritma, atau model machine learning untuk memenuhi kebutuhan proyek. Alat-alat analitik seperti Python, R, atau platform big data lainnya digunakan untuk mengeksplor data awal dan membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap olah data. Fase yang keempat yaitu fase model building. Fase ini merupakan tahap implementasi model yang telah dirancang. Data yang telah dipersiapkan digunakan untuk mengembangkan model di mana model tersebut diuji dan dioptimalkan agar sesuai dengan tujuan bisnis. Nah, proses iteratif ini memastikan bahwa model yang dibangun mampu memberikan hasil yang akurat dan relevan terhadap kebutuhan proyek perusahaan tersebut. Fase yang kelima yaitu fase communicate result. Nah, setelah model selesai dikembangkan, hasil analisis disampaikan kepada pemangku kepentingan dalam bentuk laporan, dashboard visual, atau presentasi. Fase ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh mudah dipahami begitu dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Komunikasi yang efektif juga memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat mengimplementasikan temuan tersebut secara actionable. Dan yang terakhir yaitu merupakan fase operationalize. Nah, tahap ini mengintegrasikan model ke dalam sistem operasional atau bisnis agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Proses ini mencangkup monitoring dan pemeliharaan model untuk memastikan kinerja tetap optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan atau data di masa depan. Dengan demikian, model dapat terus memberikan nilai begitu ya, nilai tambah bagi organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya mengenai tim Big Data. Mohon maaf apabila ada materi atau cara penyampaian yang tidak tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.